maju dalam urusan dunia, tapi sampai akhirat. Dunia ini hadirin yang kita kejar itu batas umurnya itu paling, kalau merujuk umur umumnya umat manusia, paling 60-70 tahun atau 80 atau kita katakan 100 tahun sudah, atau mungkin secara hitungan keseluruhan sekian ribu tahun, hanya segitu hadirin. Sedangkan akhirat setelah dunia ini hadirin itu ada ribuan tahun, ratusan ribu tahun, jutaan tahun, bahkan selama-lamanya. Jadi orang yang berpikiran atau memikirkan urusan akhirat itu hakikatnya mereka lebih maju daripada orang-orang yang memikirkan Allah. Jadi Imam Ghazali kitabnya selalu mengingatkan kita akhirat. Bukan berarti Islam akan mundur, enggak, justru orang itu akan maju hadir. Kenapa? Karena lebih maju, bukan hanya dunia yang dipikirkan, tapi maju ke depan. Apa? Akhirat ya dipikirkan. Fa'alika bi kitab Ihya Ulumuddin, hendaknya kalian mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin kitabnya besar hadirin. Kalau dipelajari di majelis ini seminggu sekali setiap malam Rebo. Apa maling anak sing kadang mangkat kadang orang ya bu ya saya 20 tahun orang beragam 20 tahun dan orang beragam. Jadi budaya berapa tahun ini? Malah menurutku setahun lebih, ada setahun lebih. Lita'rifa kaifiyatal musuli ila badini taqwa, agar kamu mengetahui bagaimana mencapai kepada atau usul ini sampai, agar kau tahu caranya bagaimana sampai kepada batinnya takwa. Jadi yang kita pelajari ini hadirin mulai dari awal cara ibadah, wudu, sebelum wudu, saat wudu, setelah wudu, sholat, sebelum sholat, ketika sholat, sunah-sunahnya. Kemudian mempelajari maksiat-maksiat hati, itu baru dohirnya takwa. Batinnya takwa nanti lebih dalam lagi. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita nukil sedikit tentang permasalahan sholat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sedikit saja sebagai pelengkap, karena di sini disebutkan hendaknya kau mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Nanti minggu yang akan datang. Faiza amarta bittaqwa batina qalbik, apabila kau memakmurkan, memenuhi batin hatimu dengan takwa, kau penuhi batin hatimu dengan takwa, atau kau makmurkan batin hatimu dengan takwa, fa inda dzalika tartafi'ul hujubu bainaka wa baina rabbik, maka di saat itulah akan terangkat hijab menghalang bainaka, antara diri kamu, wa baina rabbika, dan antara Tuhan kamu. Wa tankashifu laka anwarul ma'arif, dan akan tersingkap laka bagimu anwarul ma'arif, beberapa cahaya-cahaya ma'rifat. Wa tatafajjaru min qalbika, dan akan terbuka dari hatimu ya nabiul hikmah, sumber-sumber ilmu. Wa tattadihu laka asrarul mulki wal malakut, dan juga akan menjadi jelas ya laka bagimu asrarul mulki wal malakut, yaitu rahasia-rahasia kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulku, al-muluk ini kerajaan, malakut juga kerajaan. Al-muluk kerajaan Allah yang bisa kita lihat dengan penglihatan dohir mata. Apa? Langit, bumi, laut, ya, semua makhluk itu, ini kerajaan Allah. Ada malakut. Malakut ini kerajaan Allah yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi bisa dilihat dengan pandangan mata batin. Gak bisa, gak bisa. Jadi gak bisa orang bisa melihat kerajaan yang seperti itu. Kalau kerajaan-kerajaan yang dohir bisa ya.
Semua yang ada di dunia ini termasuk kerajaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akan terbuka hadirin, akan menjadi jelas. Wa yatayassaru laka minal ulumi ma tastahkiru bihi hadhil ulum al-muhdatsah allati lam yakun laha dzikrun fi zamani sahabat wa tabi'ina radhiyallahu anhum ajma'in. Dan akan menjadi mudah bagimu dari ilmu-ilmu yang mana kau meremehkan ini ilmu, maksudnya ilmu yang baru. Meremehkan kayak dianggap kita ini nggak bisa ya, dalam artian itu kita berat untuk mempelajarinya. Allati lam yakun laha dzikrun fi zamani sahabah, yang mana ilmu-ilmu yang baru ini tidak pernah disebutkan di zaman sahabat maupun tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ilmu-ilmu menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, ilmu yang dimaksud yang tidak ada di zaman sahabat seperti ilmu fikih. Ilmu fikih ini tidak ada hadirin zaman Nabi Muhammad. Syurutul wudu, furudul wudu sittatun, di zaman Nabi tidak ada. Arkanus sholat sab'ata asyar, tidak ada zaman Nabi ya. Atau ilmu-ilmu yang tidak ada di zaman Nabi, ilmu fikih itu tidak ada. Begitu pula wan nahwi, ilmu nahwu tidak ada hadirin. Sorof tidak ada ya. Begitu pula wal lughah, ilmu lughah tidak ada. Wa ghairiha minal mu'allafat, dan ilmu-ilmu yang lain tidak ada hadirin ya. Dan orang yang yang batin takwanya ini penuh, hatinya dipenuhi dengan takwa, maka dia akan mudah mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Makanya santri itu hadirin tidak melulu hanya belajar mendengarkan, harus ada zikirnya, harus ada mujahadahnya, harus ada tahajudnya, harus ada perbuatan-perbuatan sunnahnya. Kok santrimu dalilnya cuma mendengarkan saja, maka ngaji modal kuping tok, modal buku sama pulpen terus telinga mendengarkan saja tanpa mujahadah, nggak bisa dia memecahkan mendapatkan ilmu yang mantap, nggak akan bisa gitu. Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau ada santri baru daftar, maka malam hari itu disuruh tidur, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menyediakan air 1 ember di depan kamarnya. Di depan apa? Nanti subuh Imam Ahmad bin Hanbal bangun, sebelum subuh bangun, kemudian lihat embernya. Kalau embernya ternyata masih penuh, setelah subuh santrinya disuruh pulang. Santrinya bingung, wahai imam, saya datang ke sini mau nuntut ilmu, kok disuruh pulang? Apa jawaban Imam? Gak pantas seorang santri meninggalkan sunnah Nabi. Tahajud maksudnya. Artinya apa? Harusnya yang namanya santri sebelum subuh bangun tahajud. Bisa nih, bagian isi penuh. Ini masih penuh berarti nggak dipakai untuk tahajud, untuk ambil air wudhu nggak dipakai. Suruh pulang langsung. Zaman saya ini mau ngaji di syarat mau tahajud, mau tahajud dikasih atau fasilitas yang nyaman aja nggak berangkat ngaji. Apa mana di ngomong apa? Coba semangat malam Rebo, di malam Selasanya tahajud, ingin orang tahajud terus semangat ngaji. Pada makan boleh. Ini dulu seperti itu. Sebenarnya begini hadir, orang Islam umat Nabi tidak pantas sebenarnya meninggalkan sunnah Nabi, itu tidak pantas. Terlebih santri, sangat tidak pantas kalau santri itu meninggalkan sunnah. Dan santri kan orang yang tahu ilmu agama, belajar ilmu agama. Kalau orang yang ngerti ilmu agama kok nggak mengamalkan sunnah Nabi, apalagi orang yang amal. Kalau nggak ada yang mengamalkan, terus siapa yang mengamalkan sunnah Nabi? Makanya hadirin yang dirahmati Allah, orang yang batin, orang yang hatinya dipenuhi batin takwa,
maka insya Allah ilmu apapun akan mudah untuk disikap atau dipelajari. Dia akan mendapatkan ilmu laduni. Diceritakan Imam Ghazali itu menjadi imam yang besar saat ini, orang hebat, istimewa, dikenal banyak orang. Itu dulu beliau pernah menjadi imam di masjid, dan beliau itu punya saudara namanya Ahmad. Apa? Imam Ghazali anaknya siapa? Siapa namanya? Imam Ghazali namanya Muhammad. Punya saudara namanya Ahmad. Ini menunjukkan bahwa orang tuanya itu sangat cinta dengan Nabi Muhammad. Imam Ghazali itu punya nama Muhammad, bapaknya namanya Muhammad, mbahnya namanya Muhammad, mbahnya lagi namanya Ahmad. Jadi semuanya ada Muhammad, Ahmad. Oh, zaman tinggi dari Muhammad tadi ngomong kampungan, tapi ini nonjol ini. Ini orang-orang besar namanya siapa? Tadi ngomong Muhammad bis Akil, jadi justru bis Akil berarti nama sih. Jadi Imam Ghazali hadirin pernah menjadi imam. Saudaranya Ahmad ini, Imam Ahmad ini, gak mau jadi makmumnya. Gak mau jadi Faqala al-imam li ummihi ya ummi muri akhi Ahmad bil ibtida'i bi fi sholati ya la'alla yatahammani nasu ala su'i fi'ali. Wahai ummi, ngomong balik ibune, matur mari ibune. Wahai ummi, tolong perintahkan saudara saya Ahmad supaya mau jadi makmum saya. Supaya mau jadi makmum. Jadi orang diomong orang, masa saya ini ngambil di masjid, saudara saya tidak mau jadi makmum sama saya. Fa'amarathu bidzalika faqtada bih. Kemudian Imam Ahmad, saudaranya Imam Ghazali, kemudian akhirnya mau jadi imam. Saudaranya Imam Ghazali mau jadi si imam. Fara'a anna fi batil imam daman fafaraqahu. Kemudian Imam Ahmad ini melihat Imam Ghazali yang jadi imam, ketika dalam sholatnya melihat darah ada di perutnya Imam Ghazali. Ada darah banyak. Imam Ahmad jadi makmum, Imam Ghazali jadi dalam ada darah. Kalau ada darah kan darah najis hadirin. Darah dimakfu kalau darah itu sedikit, ukuran sedikit itu ukuran satu uang logam sedikit. Tapi kalau banyak itu udah dimakfu, berarti najis. Kalau najis berarti sholatnya nggak sah diri. Dan ini melihat ada darah di perutnya Imam Ghazali. Akhirnya fafaraqahu mufaraqah. Berlepas diri. Jadi walaupun masih sholat di belakangnya imam, cuma dia sudah niat untuk berlepas diri dari imam. Sholatnya sholat sendiri, nggak imaman lagi, nggak jamaah lagi. Itu ada namanya bab mufaraqah. Dengan turun lanjut. Nanti insya Allah kalau mau belajar fikih setiap malam Senin di Masjid Zainul Abidin, malam Selasa itu ada. Nanti insya Allah sampai. Apa yang bukan juga kapan? Cuma ini belajar dari dasar dulu. Kemudian thumma lamma faragha min as-salati sa'alahu al-imam an sababi mufaraqatihi fi shalah. Kemudian setelah selesai sholat, Imam Ghazali tanya, Ahmad, kenapa kamu mufaraqah dari sholat jamaah? Faqala lahu akhuhu inni ra'aitu batnak mamlu'an bidam. Ada saudaranya, sesungguhnya saat saya sholat, saya melihat di perut kamu itu ada darah. Makanya saya mufaraqah. Waqad kana al-imam halat as-salat yatadakkaru mas'alatan mutahayyirah. Ternyata hadirin, ketika sholat Imam Ghazali itu lagi mikir, lagi ingat-ingat tentang darah wanita
yang membingungkan, mungkin istihadah atau mungkin darah haid, darah nifas, darah istihadah yang sangat membingungkan, dipikir. Ulama kan gitu hadirin sekalian mikir pamangan kayak bukan, karena yang diingat itu ilmu hadirin. Dan itu sholat kebangun ngeling-ngeling masalah darah. Ya Allah. Faqala lahul imam min aina ahabta ilma. Kemudian dari Imam Ghazali, ya Allah, saya memang lagi mikiri tentang darahnya wanita. Kok bisa ngerti? Dari mana kau dapat ilmu yang seperti ini? Kok hebat? Teman ilmu nego. Hebat sekali ilmu kan. Akhirnya, faqala akhadtuhu minasy-syaikh al-Utaqi. Kemudian kata Imam Ahmad, saya mengambil ilmu ini dari syekh namanya Syekh Utaqi. Wa walladhi yaqitu ni'al al-qadimah wa yuslihuha. Syekh Utaqi ini tukang yang biasa menjahit sandal atau sepatu yang sudah usang untuk diperbaiki lagi. Arahnya tukang apa? Ayo kompak. Tukang sol sepatu. Jadi jangan memperhatikan ya ceritanya. Fadhahab al-imam ila Syekh Al-Kharrazi, ternyata namanya Syekh Al-Kharrazi atau Syekh Al-Utaqi. Faqala lahu ya sayyidi uridu an akhudal ilma minka. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, wahai Syekh, saya ingin mengambil ilmu darimu, izinkan saya untuk mengambil ilmu darimu. Faqala la'allaka la tutiku ita'ata amri. Kata Syekh Al-Utaqi ini mengatakan, Ghazali, Muhammad, saya takut kalau nanti kamu nggak bisa, kamu nggak sanggup mematuhi aturan saya atau mematuhi perintah saya. Faqala insyaallah ta'ala utiku dzalik. Kata Imam Ghazali, insyaallah saya sanggup mematuhi peraturan Anda. Faqala, maka gurunya Syekh Al-Utaqi ini mengatakan, ikris hadhil ard. Kalau begitu, peraturan saya yang pertama, perintah saya yang pertama, sapulah tanah ini. Dikongkon nyapu. Disuruh apa? Niatnya Pak ngaji dikongkon. Bu, anaknya jenengan Pak ngaji Quran kalau ustadi anduk nama ustadi dikongkon nyapu konon ngebel. Jenengan itu boten. Jenengan bombong boten bu. Ayo anduk jawab jujur mau. Anduk nana dong memang belajar Quran, kan belajar turunan. Ternyata dikongkon nyapu konon ngebel umai ustadi. Bombong boten jenengan. Ayo jawabnya antar, tapi dong yakin nanti ini mesti jadi orang bombong. Kosong orang ngaji orang kayak ustad apa sih? Ya. Kenapa orang sekarang ilmunya nggak berkah? Karena wong tuane pemilu ngatur ustadi, wis ngatur ustadi dipayudut dipecowi. Maka ngaji dina mulai Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebo. Giliran kemis, dongeng kemisan, bocah orang makan. Ayo ustadznya kasih bayar, mulai ustadznya geri-geri. Nah ini hadirin, ini suruh nyapu. Kamu mau belajar sama dia, ikris hadil al, saku dulu. Falamma aradal imam an yaknisaha bil iknas, amaruhu yaknisuha bil yad. Ketika Imam Ghazali mau menyapu dengan sapu, nyapu dengan oleh sapu, nyapu tanah pakai sapu. Mau disapu pakai sapu, ternyata gurunya ini mengatakan jangan sapu pakai sapu, tapi sapulah pakai tanganmu. Dikongkon nyapu nganggo. Fakana sahabat biyadihi thumma udratan kathiratan jiddan fil ardi. Kemudian hadirin, Imam Ghazali nyapu dengan tangannya. Ketika Imam Ghazali lagi nyapu pakai tangannya, ternyata ada tepung, anak kayu, anak tepung, banyak kotoran. Banyak apa? Kotoran. Faqala dzalika syekh iknis hadhil udrata. Kemudian
kata gurunya, sapu kotoran ini dengan tangan. Itu maunya buang apa? Falamma aradal imam an yafsakha thiyabahu, ya. Kemudian ketika Imam Ghazali hendak merobek pakaiannya, ya, untuk membersihkan kotoran itu, ya, untuk membersihkan apa? Kotoran itu, qallahu syekh ikisha ma'ama anta alaih minal libas. Dari guru, jangan kau sobek, sapulah, bersihkanlah dengan menggunakan pakaian yang kau pakai saat ini, kotorannya. Supaya tidak berpikir dia nih dengan masalah oleh ustaz, terus bosnya digaya kue. Nah, dengan terima boten bu. Oh, ngasih bener sih kayaknya orang bener nih. Terima enggak? Orang terima, iya. Kalau saya metu, ala ustaz apa ustaz PAK lah orang kontok. Akhirnya ilmunya orang barokah. Falamma arada ayat nisaha bi ridha qalbin nahahu syekhu anil kansi wa amrahu birruju' ila baiti. Kemudian Imam Ghazali pun nurut apa yang disampaikan oleh gurunya itu, diambil pakaiannya, diambil bajunya dengan kerelaan hati, ya, dengan kerelaan biridha qalbin, dengan kerelaan hati, benar-benar nurut dengan omongan gurunya. Setelah dibuka bajunya, mau dibersihkan itu kotoran dengan bajunya, nahahu syekh anil kanzi. Kemudian syekh tersebut, gurunya itu melarangnya. Sudah, tidak perlu. Wahai Ghazali, wa amarahu birruju' ila baitihi. Kemudian gurunya memerintahkan untuk pulang ke rumahnya. Belum belajar apa-apa nanti, baru diperintah. Imam Ghazali melakukan dengan kerelaan hati, dengan senang hati. Kemudian disuruh pulang. Falamma raja'al imam wa ta'adda ila madrasatihi wa huwa mahallu ta'allumil ulum lit-talabati faqala lin-nas hadha mahallu tala'ubina ma'as-sibyan. Kemudian ketika pulang Imam Ghazali ini, kemudian beliau berbelok ke madrasahnya. Ada madrasah yang biasa untuk belajar mengajarkan ilmu. Beliau melihat ke madrasahnya, kemudian ngomong sama orang-orang di tempat ini, ada mahal tala'ubina, ini tempat bermain kami bersama dengan anak-anak kecil kami. Imam Ghazali sebelumnya mengajarkan ilmu dengan berat hati. Permasalahan ini, ilmu ini, rasa berat yang luar biasa. Barang segi balik si guru dan ibu menganggap ilmu yang dipelajari semuanya enteng, semuanya gampang, semuanya mudah. Barokah belajar, berkah para gurunya, nurut sama kan gurunya. Ilmunya mudah hadirin. Beliau ngomong sama saudara Imam Ahmad menunjukkan seorang guru belum belajar apa-apa, diperintah guru nurut, apapun yang dilakukan guru nurut. Maka beliau pun mendapatkan ilmu laduni, mudah memahami ilmu-ilmu yang ada. Maka hadirin yang dirahmati Allah, jadi kalau mau menuntut ilmu, pasrah sama gurunya. Kalau mau memondokkan anak, pasrah sama gurunya. Kalau mau pulang, pamit dengan gurunya. Ajar mangkat pondok, mangkat pesantren, hijor, balik karena bosnya orang betah, orang kami tambah belas. Akhirnya enggak manfaat ilmunya. Banyak orang mondok sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, enggak manfaat sama sekali. Terlebih lagi dia tidak mengamalkan ajaran-ajaran gurunya, bahkan bertentangan dengan ajaran gurunya. Bagaimana mau bermanfaat ilmunya? Na'udzubillah ini. Ada seorang dia minta izin sama gurunya untuk pergi ke satu negara, ke satu tempat, tujuannya untuk mungkin kerja, mungkin jadi TKI, atau mungkin akan urusan duniawi. Dilarang sama gurunya, jangan, tak boleh. Tapi si murid ini dablek larangan gurunya, kemudian dilakukan. Sampai di kota tersebut, di daerah tersebut, ini murid terkenal, murid yang istimewa, yang alim.
Di antara murid-murid yang lain, ini murid adalah gurunya murid yang paling alim, yang paling bisa juga menguasai semua disiplin ilmu. Terus kayak gurunya lah, dilarang sama gurunya, merasa dia itu orang alim, akhirnya nolak larangan gurunya itu. Sampai di daerahnya, di daerah yang dia tuju, kemudian tahu kalau ini muridnya seorang imam besar, seorang ulama besar, akhirnya sama ustadz-ustadz atau ulama di daerah tersebut, ini murid disuruh ngajar orang-orang yang ada di situ. Ngajarnya mungkin mudah, kitab Safinah, gampang ngajarnya. Itu kelas minhaj, kitab yang sudah tinggi ya. Berarti ngomong buka Safinah, kagok, leguk, gak bisa ngomong hadir, gak bisa menjelaskan. Akhirnya dia menyadari bahwa apa yang terjadi pada dirinya adalah hasil karena menentang gurunya ini. Ilmunya tidak barokah sama sekali. Banyak orang yang kita ini bagus, apalagi sampai menentang gurunya, kita ini bagus. Orang yang sama gurunya kok gak nurut, maka ilmunya gak akan manfaat. Ilmunya gak akan manfaat. Naudzubillah ini. Wa idza kunta tatlubul ma'rifata minal qil wal qal wal mira'i wal jidal fama a'dhamu musibataka. Apabila kamu mencari ilmu dari omongan orang, dari qil dan qal, katanya, jari, bukan sama guru. Kalau ngomong kayak kok sing di jari nang handphone, nang YouTube anak sing ngomong kayak kue. Namanya qil dan qal, hadirin, jari omongan orang ya. Kalau kau nutut ilmu kok dari qil dan qal atau wal mira'i wal jidal, dari hasil debat dan hasil berbantah-bantahan, maka a'dhamu musibah, begitu besarnya musibah yang kamu dapatkan. Artinya ini bukan ilmu, ini musibah. Kalau kau ilmu dapat qil dan qal, si dari enak maning, ngaji orang tahu, duduk di majelis ilmu nggak pernah, menghadap guru nggak pernah, di pesantren juga nggak pernah, ke majelis taklim juga nggak pernah, modal handphone nyalahkan orang lain. Ada tinggi hadirin, modalnya apa? Handphone, HP, nyalahkan orang lain, menyalahkan ajaran yang sudah ada. Ya, ini namanya orang gendeng ini hadirin. Ngaji orang tahu dan barang dalam handphone terus menyalahkan orang yang ngaji hadirin. Yang bodohnya lagi, orang yang sudah ngaji, sudah menghadap guru, sudah ngerti ilmu, karena ada polesan-polesan kata-kata atau omongan-omongan ke bawah hadirin, padahal ini ngaji. Alhamdulillah ini. Kata Imam Ghazali, orang yang belajar dari qil dan qal, jari omongan orang, maka musibahnya besar sekali kamu. Wa ma atwala ta'abaka, sungguh panjang letih kamu itu. Wa ma a'dhama hirmanaka wa husranaka, dan betapa besar halangan yang kamu dapatkan dan juga kerugian yang kamu dapatkan. Ilmu bukan jalan seperti itu hadirin. Ilmu itu atas ridho seorang guru. Orang-orang dulu hadirin, kalau mau menuntut ilmu itu dites dulu. Tesnya bukan tes tertulis, dites. Nah, dulu ada orang pernah mau menuntut ilmu, karena gurunya disuruh naik ke atas bukit. Naik kamu ke atas bukit. Berapa meter itu, mungkin bukitnya ada 10 meter atau 20 meter tinggi bukitnya. Nah, di bukit itu ada tebing, jadi dari bukit bisa langsung loncat ke tebing. Ada tebing yang tinggi nanti. Kemudian dari atas bukit, dari gurunya, silakan kamu dari atas bukit loncat dari situ. Guru loncat. Tiba menyemati, orang ngaji bre. Dia nyoba ngaji. Akhirnya mencolot, barang mencolot, tambah gurunya sini selamat. Alhamdulillah. Jadi gurunya ngomong, tadi waktu kamu loncat, matanya merem atau melek? Merem guru, ulangi maning. Ulangi. Coba malah berbu, anak gendeng nanggur juga ya.
Kubai musola kayak itu syukur mensolok pun. Nah, teman langsungnya malah sih itu orang dulu begitu hati dites, benar-benar tesnya itu luar biasa. Imam Ghazali mau ngaji dites, pokoknya nyapuni terbelah tadi. Nyapunya apa? Dia bilang sapu mulai kanan, suruh bersihkan kotoran katanya. Makanya ilmunya barokah. Melihat ilmu enteng semua Imam Ghazali, kenapa? Dapat berkahnya guru. Dapat berkahnya apa? Karena hikmah sama enteng semua ilmunya. Paham ya? Berarti hati-hati, jangan sepelekan guru ini nanti. Fa'mal masyarakat, maka lakukan apa yang kamu mau. Fa'inna dunya allati tadlubuha bid-din. Ya, sebab sesungguhnya dunia yang kau cari dengan menjual agama, la taslamu, kau tidak akan selamat dari dunia tersebut. Wal akhiratu tuslabu minka, dan akhiratnya pun akan dicabut dari diri kamu. Ingat, orang yang cari dunia dengan menjual agama maka tidak akan selamat. Dunianya tidak akan selamat, akhiratnya pun akan dicabut, tidak dapat dua-duanya. Faman talaba dunya bidin, siapa yang mencari dunia dengan agama, khasirahuma, maka rugi dua-duanya, jami'ah, semuanya. Dua-duanya rugi, agamanya rugi, dunianya juga rugi. Waman talaba dunya lidin, siapa yang meninggalkan dunia demi agama, meninggalkan dunia demi apa? Robihahuma, maka untung keduanya, jami'ah, semuanya untung. Meninggalkan dunia untuk agama, semuanya untung. Fahadihi jumalul hidayah, inilah sejumlah hidayah petunjuk ila hidayah titari, menuju permulaan jalan fi muamalatika ma'allah azza wa jal, di dalam muamalahmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, biadari awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahi, dan meninggalkan larangan-larangannya. Wa nusyirul an, dan kami akan memberikan petunjuk sekarang alaika kepadamu, bijumalin adab, sejumlah adab-adab itu akhidha biha nafsak, untuk bisa kamu ambil dengan adab tersebut, fi mukhaladatika ma'ibadillah, supaya kau bisa bergaul dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, wa suhbatika lahum fid dunya, dan kau bisa berteman dengan mereka, para hamba-hamba Allah itu di dunia. Insyaallah setelah ini bagian yang ketiga, kita akan membicarakan adab yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Adab bahkan bukan hanya kepada hamba Allah, ma'al khaliq wal khalqi, ya, adab terhadap al-khaliq sang pencipta, dan juga terhadap makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pertemuan berikutnya. Cuma nanti sebelum kita masuk ke bagian yang ketiga ini, kita akan menjelaskan tadi sedikit nukilan dari kitab Ihya Ulumuddin. Pada pertemuan yang akan datang, sholat sedikit saja supaya kamu jangan tahu ternyata begini loh hakikat batinnya sholat. Dan teman-teman tahu ternyata seperti ini. Nanti bisa tahu gambaran ternyata kitab Ihya Ulumuddin itu sebagian isinya seperti itu. Demikian ini yang saya akan sampaikan. Mudah-mudahan yang ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk kita semua, manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.